Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعة الله أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, nikmat sehat. Karena ini nikmat yang agung. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang beresok hari dalam keadaan aman, juga sehat jasadnya, dan ia memiliki makanan, maka ia telah memiliki dunia dan seisinya. Hizat lahu dunia, dikepung baginya ad-dunia, dunia. Ya. Dan kita juga turut berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di NTT, banjir bandang, dan juga saudara kita khususnya di Jawa Timur, ya, yang dekat dengan lokasi gempa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah itu sebagai peringatan bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Sya'ban dan menjelang bulan Ramadan kali ini, dan selama Ramadan nanti kita akan mengkaji tentang puasa. Jadi fikih puasa yang kita akan ambilkan dari kitab Fikih Sunnah yang ditulis oleh ulama Mesir Sayyid Sabiq. Kitab ini menarik dikaji karena pembahasannya sistematis, ya. Mulai dari definisi, keutamaan, pembagian hukum, ya, dan juga tidak terlalu bertele-tele atau cukup detail tetapi mengena. Ini salah satu keistimewaan fikih sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyamu atau kitabus siyami. Qala al-muallif rahimahullah, as-siyamu yutlaqu 'ala al-imsak. As-siyam, jadi poso. Ini bahasa kita puasa atau poso atau siam. Nah, ini dari kata soma yasumu saum wasiyaman. Jadi artinya puasa.
Nah itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Jadi al-imsak itu artinya menahan. Nah, di puasa sendiri juga ada namanya waktu imsak. Nah ini waktu menahan diri nggak nerusin makan sahur. Nah, dalam arti ini adalah untuk biar kita ya selamat, hati-hati dalam makan sahur. Nah, itu. Maksudnya imsak di sini adalah ya ini adalah ijtihad para ulama membuat waktu agar kita hati-hati, nggak nerobos ya. Karena sebentar lagi akan habis waktu sahurnya. Jadi imsak, jadi menahan. Nah ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Maryam 26. Inni nadartu lirrahmani shauma. Aku nadar ning Ar-Rahman Gusti kang Maha Pengasih shauma ing poso. Maksudnya apa? Nadar untuk menahan diri dari bicara. Ini karena dulu Sayyidah Maryam itu hamil tanpa suami, tanpa hubungan biologis. Ini Sayyidah Maryam dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wong Nabi Adam aja lahir tanpa bapak, tanpa ibu, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dia melahirkan punya anak dituduh oleh masyarakatnya bagia. Jadi wanita yang bagia ya, berbuat melacur gitu ya. Maka beliau menunjuk, inni nadartu lirrahmani shauma. Aku nadar menahan diri dari bicara. Shaum diartikan menahan diri dari ayat ini. Kenapa? Beliau Sayyidah Maryam diam ya, yang ngomong bayinya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini salah satu bayi yang bisa bicara. Jadi ada 3 ya di dunia ini yang bayi bisa bicara. Ya, salah satunya adalah Nabi Maryam. Ya, Nabi Isa bintu Maryam, Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam. Imsakan anil kalam ya, imsakan. Jadi ini secara bahasa menahan. Jadi wong poso berarti menahan. Nah, adapun secara istilah fikih ya, definisi ini banyak ya, disepakati ya di fikih para ulama ya. Wal maksud biha'una al-imsaku anil muftirat ya. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan min tulu'il fajri ila gurubi asyamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ma'an niyah, disertai niat. Ini puasa. Jadi definisinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Nah, maka apa saja yang membatalkan puasa? Nah, inilah yang menjadi kajian dari definisi itu. Jadi akan kita kaji sedikit demi sedikit secara bertahap pada kitab ini. Ya. Min tulu'il fajri, ya, katakanlah subuh gitu ya. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi definisi ini luar biasa. Tidak menggunakan waktu jam. Misal jam 4 sampai jam 6 misal. Ini enggak. Kenapa? Karena waktu di setiap tempat, waktu di setiap kota atau setiap negara itu berbeda-beda. Yang paling pertengahan itu Indonesia. Jadi iklimnya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Itu pertengahan. Ya. Kalau di Sudan misal, itu panas, ya panas, ya. Bukan hanya panas, panas. Itu normalnya aja 30 derajat ya. Itu. Jadi jam 9 keluar dari rumah itu
Kalau saya nggak pakai kacamata hitam nggak bisa itu. Saking silonya itu. Silo. Ya bisa 40 sampai 50 derajat kalau puasa. Ini. Atau nggak terlalu dingin ya, kayak Rusia misalnya, kan dingin. Daerah-daerah dekat kutub dingin, Eropa. Ya. Waktunya juga sama, waktunya 12 jaman puasa ya. Dari jam 4 sampai jam 6 misal, atau malah kurang gitu ya. Nah, kalau di negeri lain ya misal di Sudan bisa 16 jam, udah gitu plus panasnya ya. Atau di Eropa bisa sampai 18-19 jam. Nah ini jadi bar buka, sholat taraweh dan sahur nah ini ya. Jadi beruntung kita puasa di Indonesia ya. Maka ini definisinya itu adalah seperti itu. Jadi min tulu'il fajr al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan. Ya. Sebelum masuk Ramadan, puasa Ramadan, fadluhu, keutamaan puasa. Ngapain kita puasa? Ya. Nah inilah kita ngaji ini biar puasanya itu semangat. Kita mengenal fadilah ya. Fadhail, keutamaan-keutamaan ibadah itu tujuannya adalah semangat dalam menjalankan perintah Allah. Karena segala perintah Allah itu selalu bernilai atau memiliki keutamaan dan pastinya ada pahala yang sangat besar. Dan setiap larangan Allah pasti juga akan mengandung sebaliknya. Ya. Mengandung mudarat dan juga ada ancaman Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Hurairah kucing. Jadi Abu Hurairah bapaknya kucing. Nah ini beliau itu namanya Abdurrahman bin Soher kayaknya. Ini karena kecintaannya terhadap kucing, nah beliau disebut dengan Abu Hurairah. Nah orang-orang sini kan sekarang banyak yang suka kucing ini. Ini Abu Hurairah ini. Nah, ini. Ya, Pak Dwi ini Abu Hurairah misalnya. Ini suka kucing. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sak temene Kanjeng Nabi utusane Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, qala Allahu azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu, saben-saben amalane ibnu Adam, maksudnya manusia ya. Karena kita ini adalah ibnu Adam, keturunannya Nabi Adam. Lahu iku kedua menungso. Jadi itu milik orang atau milik manusia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas puasa. Wasiyamu junnatun, dan siam atau puasa itu adalah perisai. Maksudnya perisai dari api neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Maka jika ada yaumu shaumi ahadikum, hari kalian itu berpuasa, fala yarfus wala yaskhab ya. Fala yarfus ay al-fahash fil qaul, maka jangan berkata keji, misoi, berkata-kata kotor, itu fala yarfus wala yaskhab, dan juga ay la yasihu ya.
enggak berteriak-teriak. Soha yasihu itu berteriak. Soihatan wahidah ya. Wala yajhal ya. Ai la yusfi, atau tidak berbuat bodoh, maksudnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Fa in syatamahu ahadun au qatalu falyakum inni shaim ya, marratain. Tetapi ketika kita dicela oleh orang lain, dihina orang lain, maka katakan inni shaim, aku sedang puasa. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa puasa wa ana ajzi bihi, aku yang membalasnya. Menunjukkan puasa itu pahalanya banyak sekali, dan puasa itu adalah perbuatan yang mulia sekali, karena sampai-sampai Gusti Allah mengatakan wa ana ajzi bihi ya, itu. Makanya dalam hadis ini dijelaskan puasa yang hakikatnya menahan diri itu bukan hanya sekedar menahan dari segala makan dan minum saja ya, atau menahan diri dari segala yang membatalkan, tetapi lebih dari itu juga menahan diri dari segala penyakit hati. Nah, ini ya, yang nanti muncul melalui lisan kita. Maka bagaimana kita menahan diri dari berkata kotor, menahan diri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi puasanya lahir batin. Lahirnya itu enggak makan, enggak minum, tapi juga menahan diri bagaimana ya batin kita juga tidak kotor. Jadi kalau batin kita kotor, lisan kita kotor, telinga kita kotor, perbuatan kita juga kotor. Nah, ini puasa lahir batin gitu ya. Maka disinilah ya, kalau dalam riwayat lain itu mengatakan la khalu walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim indallahi atyabu indallahi min rihil miski. Jadi aroma orang berpuasa, aroma bau mulut orang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi ya, daripada minyak wangi, daripada minyak yang terwangi. Nah, inilah yang menjadi alasan, salah satunya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar ya. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan minumnya dan juga tinggalkan syahwatnya karena aku. Nah, ini. Maka asyamuli wa ana ajzi bihi. Ini. Ya wong poso kan gak ketok. Wong salat ketok ring masjid. Kelihatan oh dia ke masjid. Nah, rukuk sujud terlihat orang lain. Nah, ini. Tapi kalau orang puasa nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Boh bar buka, boh bar sahur, kemudian nanti siangnya ning angkringan kan nggak tahu. Nah, yang tahu dirinya sendiri. Nah, kecuali kalau ada yang videoin terus diviralin. Nah, ini. Ya. Maka yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Jadi meninggalkan minuman dan makanan itu karena aku, masa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Maka tadi dalam definisi ma'an niyah disertai dengan niat. Ya. Puasa itu disertai dengan niat. Wa an Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini keutamaan yang berikutnya, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Poso
berpuasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat lil abdi yaumal qiyamah, bagi hamba pada hari kiamat. Jadi puasa dan Al-Qur'an ini akan memberi syafaat di hari kiamat, karena hari kiamat itu panjang. Hari kiamat dikatakan kiamat karena qoma yakumu kiaman wa kiamatan, ya. Qoma yakumu kiaman. Jadi koma itu berdiri. Karena hari kiamat disebut kiamat karena nanti ya manusia dibangkitkan kembali. Ya, diberdirikan kembali setelah tidur panjang gitu ya. Setelah terbaring lama di kuburan atau di alam barzah. Nah, ini disinilah di hari kiamat setelah dibangkitkan di padang mahsyar, ini Al-Qur'an akan memberi syafaat. Puasa juga akan memberi syafaat. Nah, mungkin kalau di dunia kita bisa lapar cari makan, cari angkringan, ya, cari mie ayam misalnya. Ya, tapi kalau di akhirat ya, cari toko di mana gitu ya. Nah, Indomaret, Alfamart ya, tutup ya. Kok protokolnya ditutup itu ya. Enggak. Nah, ini Quran dan puasa dan Quran ini akan memberi syafaat sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Jadi puasa itu penting ya. Wan Abi Umamah, dan hadis berikutnya terkait keutamaan Ramadan puasa ya. Dari Abu Umamah qala ataitu Rasulullah SAW, kula sowan teng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faqultu murni bi amalin yudkhilni al jannah, bi amalin yudkhiluni al jannah. Murni duh Kanjeng Nabi perintah panjenengan ni ingsun bi amalin kelawan amalan yudkhiluni kang nglebokke ni ingsun al jannata ing surga. Kanjeng Nabi nasihati, perintah kula untuk melakukan amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Jadi kata Rasulullah, alaika bisawmi fa innahu la idla lahu. Poso. Nah ini, alaika bisawm. Poso ya. Fa innahu la idla lahu. Sak temene poso la idla lahu. Ora-ora sing nandingi ganjarane. Itu poso. Dalam arti puasa itu pahalanya banyak sehingga mampu menjadi wasilah bagi hamba untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Ini puasa. Apalagi puasa Ramadan itu wajib ya. Ini puasa Ramadan. Maka ada sahabat yang diajari puasa gini, ada juga diajari rukun Islam saja, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, ya, syahadaten. Bariku balik ora morone. Janji Kanjeng Nabi, aku nek nglakoni iki masuk surga. Ya. Ya. Aflaha in sadaqa. Ini dilakoni ya, masuk surga. Ini jaminan ya. Jadi alaika bisawm, poso lakoni ya. Ya, terutama Ramadan karena itu adalah wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ini keutamaan yang keempat. Juga Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah SAW bersabda an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri anna Nabi SAW qala la yasumu abdun yauman fi sabilillah. Ora poso abdun sapa hamba yauman ing sedina fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala illa ba'adallah
kejaba ba'da ngedohake Allah bidzalika al-yaumi an-nara an wajhi sab'ina kharifa. Tidaklah seorang itu berpuasa satu hari, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya karena hari itu ya, dia berpuasa dari api neraka an wajhihi sab'ina kharifa. Jadi dijauhkan selama 70 kharif. Kharif itu ya musim atau tahun gitu ya. Jadi dijauhkan selama 70 tahun. Satu hari puasa jadi 70 tahun gak masuk neraka. Ya, neraka itu ya naudzubillah ya, naudzubillah. Jangan sampai kita masuk neraka ya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Kanjeng Nabi sendiri juga ya nggak mau itu umatnya itu masuk neraka, itu nggak mau ya. Para ulama juga seperti itu, berharap jangan sampai ada umat Rasulullah itu masuk neraka. Tapi ya illa man aba, kecuali orang itu ya nggak mau sendiri masuk surga. Nah itu nggak mau sendiri masuk surga. Jadi kan ada kullu ummati yadkhulunal jannah, saben umatku iku bakal masuk surga. Itu sabdane Kanjeng Nabi, jaminane Kanjeng Nabi kanggo umate. Illa man aba, kejaba wong sing gak gelem. Nah ini kejaba sing wis ra gelem masuk surga. Jadi ada lho, wa may ya'bayat Rasulullah. Lho, kok wonten sing mboten purun niku pripun? Duh, Kanjeng Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa tidak mentaati aku, maka dia masuk man asani, barang siapa dia mendurhakai aku, maka berarti dia telah aba. Jadi aba maksudnya adalah tidak mau masuk surga. Waliyadu billah. Ini keistimewaan puasa, dijauhkan dari api neraka. Wa an Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, keistimewaan yang berikutnya, inna lil jannati baban, sak temene lil jannati kedue surga, kanggone milike surga, baban pintu. Jadi innalil jannati baban, surga itu memiliki pintu ya. Jadi yuqalu lahu ar-rayyan, kang disebut diarani ar-rayyan. Nah ini di pintu ar-rayyan ya. Misal pintu itu namanya ar-rayyan itu ya. Yuqalu lahu yaumal qiyamah, yuqalu yaumal qiyamah aina shaimuna. Nah, mangke di dinten kiamat iku para malaikat ngundang aina shaimuna, endi wae wong kang padha poso. Fa idza dakhala akhiruhum ugliqa dzalikal bab. Ini ada riwayat yang lebih panjang lagi ya, tapi mungkin ini diringkas. Jadi fa idza dakhala akhiruhum ugliqa dzalikal bab. Jadi nanti dari pintu ar-rayyan itulah orang-orang puasa masuk ke dalam surga. Jadi khusus tiketnya itu poso. Ki poso ora oleh mlebu gitu ya. Jadi kalau nanti sampai umat itu yang paling akhir masuk pintu royan, ya pintu royan, wes terakhir, bariku sing rak duwe tiket poso ditutup. Nah, jadi pintu itu bakal ditutup. Jadi tiket masuk untuk pintu ar-rayyan yang ada di surga. Ini keistimewaan puasa. Ini banyak sekali ya. Belum lagi ya
walissaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqi rabbahu fariha bi shaumihi. Ya, hadis Kanjeng Nabi juga bersabda, bagi ya, wong poso iku dua kebahagiaan, dua rasa seneng ya, farhatan. Farah itu bunga, seneng yang amat seneng itu fariha. Yafrahuhuma ya. Sing disenengi itu ada dua hal. Idza aftara fariha bi fitrihi ya. Nalikane buka iku seneng dengan pas buka iku wis seneng kan. Bar ngeleh, bar ya katakanlah puasa itu kan ya lapar, identik dengan puasa, lapar. Ya. Karena menahan berbuka, wah seneng. Wa idza laqiya rabbahu, dan nalikane ketemu kalih pangerane atau Gusti Allah, dan nalikane mangke menungso ketemu kalih Gusti Allah niki di surga. Surga itu nikmat dan surga itu tempat, dan itu surga itu makhluk ya, makhluk yang disediakan bagi orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Tetapi ada nikmat yang lebih utama daripada surga itu sendiri, itu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi satu-satunya makhluk Allah yang bertemu Allah itu ya Kanjeng Nabi Muhammad di situ ya, ketika Isra Mi'raj. Jadi ini Kanjeng Nabi ya. Maka para ulama bertemu Allah di dunia itu tidak bisa terjadi, tetapi kalau bertemu Allah di akhirat itu akan bisa terjadi. Jadi itu bunganya luar biasa nanti manusia, dan semoga kita ya dimasukkan Allah dalam surga dan mampu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, ini bunganya Paul. Nah, bunganya kenapa? Ya ini nanti idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Jadi salah satu yang menjadikan kita bunga nanti di surga ketika bertemu Allah itu bi shaumihi ya. Ini wasilahnya itu adalah puasa. Nah ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa banyak sekali ini ya, ini semoga menjadi semangat bagi kita dalam menjalani puasa. Ayyaman ma'dudat. Di kiai saya dulu, Kiai Musli itu ayaman makdudat. Poso jane ya sak bulan. Coba sebulan. Wah 30 dina ya, suwi ini. Tapi disebutkan di dalam Al-Qur'an tuh ayaman makdudat. Beberapa hari ayam ya. Beberapa hari makdudat kan dihitung. Jadi taklil dalam arti meskipun ya kalau puasa kita sebulan itu terasa kayaknya lama. Karena mau pirang-pirang dinotok kok. Nah ini. Jadi bacaan Al-Qur'an itu ayaman ma'dudat gitu. Jadi mau pirang-pirang dinotok gitu. Ben apa? Semangat. Nah itu. Ini Masya Allah ya. Jadi puasa yang banyak pahalanya ya. Khususnya kita nanti di Ramadan itu luar biasa ya. Ya. Wa aqsamuhu asyamu qismani fardun wa tatawwu. Adapun puasa itu ada dua ya. Fardun wa tatawwu. Fardun itu wajib, wa tatawwu itu sunnah. Ya. Fardun itu wajib, tatawwu sunnah. Wal fardu yang qasimu salah satu aksam. Tetapi yang fardun atau wajib itu ada tiga. Pertama itu saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan ya. Ini dalam istilah fikih itu adalah al wajib al mudayyak. Jadi wajib yang waktunya itu sempit ya. Dalam arti ya puasa 30 hari tetapi dalam selama itu kita puasa terus kan gitu ya, itu namanya wajib mudayyak. Kalau sholat itu adalah wajib muwassa
sholat paling kan misal sholat subuh waktunya dari jam 4 sampai jam 6 misal. Ya, misal. Paling kita sholatkan paling banter 5-10 menit gitu ya. Ya. Nah, jadi ada sisa waktu banyak. Ini namanya wajib puasa. Jadi boleh dilakukan di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Tapi kalau puasa dilakukan di mana? Ya selama bulan Ramadan itu. Karena ya ada pilihan lain kecuali di waktu itu. Nah, kecuali bagi orang-orang yang berhalangan, yang punya udzur gitu. Jadi puasa Ramadan itu wajib. Wa shaumul kafarat. Ya, shaumul kafarat. Jadi kafarat itu untuk membayar kafarat. Ya, misal orang haji tidak melakukan wajib haji misalnya. Ini kafarat. Atau orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Jadi ini apa ikope atau ben posone iku diterima, itu dia harus mengganti puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini di meninggalkan Ramadan ya, 1 hari dengan sengaja ya, terutama yang berhubungan suami istri di siang hari. Ini puasa kifaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau 30 hari ya berarti hitungnya dewe kan itu. Nah ini ada sahabat yang seperti itu. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, wasaumun nadar, saum nadar. Nah, puasa janji, nadar itu artinya janji. Ya, misal, no anakku ketampil PNS, tah no anakku jadi presiden misal. Nah, nek anakku jadi iki, tah no aku iso bangun omah, nah, misal. Aku bakal poso. Nah aku iso tuku mobil iki, nah aku iso iki. Nah, ini janji, nadar itu janji. Tapi nah nadar itu lebih baik nggak usah, karena itu memberatkan diri kita sendiri. Tapi kalau nadar yang simpel-simpel aja, yang kalau mau nadar itu ya, yang biasa-biasa aja. Karena kalau nadar itu nanti apa yang kita nadarkan itu menjadi wajib gitu. Jadi yang kita nadarkan, misal kalau anak saya jadi presiden, saya akan puasa selama 1 minggu misal. Atau puasa wisol 1 tahun. Ini kan berat. Karena dia nadar, maka ini harus ditunaikan, yaitu nadar. Jadi puasa wajib itu 3 tadi ya, Ramadan, kifarat, dan nadar. Ya, yang paling utama itu Ramadan itu ya. Adapun yang lain itu adalah sunnah, Senin, Kemis, Daud. Gitu. Ini sunnah. Puasa 3 hari setiap tengah bulan Hijriah 13, 14, 15 ini sunnah. Ya. Sunnah itu boleh dikerjakan, dapat pahala, boleh ditinggalkan, tidak berdosa. Itu sunnah. Ya. Sunnah. Ya. Ya kita mungkin masuk muqaddimah Ramadan ya. Jadi biar kita kenal Ramadan yang mungkin tinggal 2 hari lagi kita berjumpa insyaallah, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir batin, kesehatan untuk menjalani ibadah Ramadan. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan hukmuhu shaumu Ramadan wajibun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Puasa Ramadan yang tadi ya, itu hukumnya wajib. Berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, maksudnya hadis Rasulullah, wal ijma', dan kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada ulama, ya, terutama masa sahabat dan masa tabi'in, itu yang mengingkari kewajiban puasa ini. Ya. Ini diwajibkan itu setelah 15 tahun Kanjeng Nabi diutus sebagai Rasul. Jadi ketika fase Mekah
13 tahun di Mekah ini belum ada puasa. Baru 2 tahun setelah Kanjeng Nabi di Madinah, setelah hijrahnya, ini pada hari Senin Lailatani khalat min Sya'ban, tinggal 2 ya, hari sebelum Sya'ban, ini minasana as-saniyah minal hijrah, diwajibkan puasa Ramadan. Jadi umat Islam di awal-awal ya, di awal-awal fase Mekah, jadi ketika 13 tahun Rasulullah di Mekah dan 2 tahun di Madinah, ini belum ada kewajiban puasa Ramadan. Ini. Jadi baru diwajibkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah 2 tahun, kemudian diwajibkan di situ. Ya. Jadi ini wajib. Ya. Jadi wajib itu setidaknya untuk orang yang Muslim. Jadi Muslim. Jadi nggak boleh kita memaksa tetangga kita yang non Muslim wajib poso betul ya, ini nggak boleh ya, nggak boleh karena ini wajib bagi orang Muslim. Wal balik, dan orang yang sudah balik. Nah, ini. Jadi kalau anak kita sudah balik maka ini harus berpuasa. Jadi orang tua itu harus mewajibkan, bukan ya, karena harus mengajari ya, sejak dini ini perlu diajari. Nah kalau orang kita kan orang puasa beduk ini, yang anak SD ini perlu diajari dari kecil bahwa nanti kita sadar sendiri, oh itu adalah puasa itu wajib gitu. Kalau nggak puasa, nggak kuat lagi puasa asar, nanti kan puasa asar nanti maghrib gitu. Ya, yang penting mau menahan diri ya, menahan diri dari ini latihan. Tetapi kalau sudah balik ini sudah wajib, nggak boleh ditinggalkan. Dan akal, yaitu berakal ya, bukan gila ya, ini atau orang yang tidak sadarkan diri gitu ya. Ini Muslim balik berakal, ini mesti syaratnya ya. Adapun dasar kewajiban Ramadan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu as-syiyam. Ini Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibke atas kalian asyamu apa poso, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Jadi kutiba di sini ini bermakna al-amr, jadi diartikan sebagai amr, perintah. Jadi ini juga menjadi perintah Gusti Allah kepada kaum sebelum Nabi Muhammad. Maksudnya alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian itu adalah orang-orang sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sebelum kalian ya. Maka umat-umat dulu itu berpuasa 30 hari. Lah pernah ada ini di tafsir Fathul Qadir itu ada, atau kita kalau asbabun nuzulnya min qablikum itu umat dulu itu disuruh puasa. Ada rajanya yang sangat dicintai sakit, kemudian bernazar, ya Allah, jika raja kami disembuhkan, kami akan nambah puasa 10 hari. Sembuh, akhirnya 40 hari. Sakit lagi, nadar lagi, kemudian tambah 10, akhirnya 50 hari. Karena 50 hari lama-lama nggak puasa semua. Nah ini puasa Ramadan itu 30 hari bagi umat Rasulullah SAW. Ini ada misal tadi yang saya sampaikan di dalam tafsir ini ya. Adapun dari hadis Rasulullah SAW, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khams. Ya, dari rukun Islam itu. Bunia, dibangun al-Islamu apa? Islam ala khamsin, di atas 5 perkara. Syahada alla ilallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Iqamis shalah, mendirikan salat, maksudnya salat 5 waktu. Ini wajib. Maka Islam, nah, Islam itu ya biasa
is ya isya, is salat, lam duhur ya, a asar maghrib. Jadi seorang muslim itu patokannya ini ya. Muslim yang taat itu patokannya sholat. Juga apa? Wa itaiz zakat. Nah, nanti kita kaji zakat insyaallah. Mungkin menjelang lebaran itu pas zakat. Wa shaumi Ramadan, wa siyami Ramadan, dan puasa Ramadan, sebulan puasa. Ya, wa hajjil baitan, pergi haji. Ini rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan ya. Tetapi dalam haji ada qaidnya, ada takyidnya, itu ini istata'ta ilaihi sabila. Jadi kalau haji itu ada tambahannya jika mampu gitu. Jadi mampu dalam hal pembiayaan dan mampu dalam hal kesehatan. Jadi pembiayaan dan juga kesehatan. Ini dua hal yang kategori mampu. Jadi enggak ngutang-ngutang gitu, enggak boleh. Kalau ngutang-ngutang berarti ya enggak mampu. Ya. Nah, tapi ini bukan kemudian kita pesimis, harusnya optimis. Gusti Allah merintahkan kita zakat, maka doa, ya Allah jadikan kita kaya, ben bisa zakat. Nah, ini. Ya Allah jadikan aku mampu, ya, biar bisa menunaikan haji. Jadi orang Islam itu gampang jane. Galek segala sesuatunya nyuwun Gusti Allah. Terus usaha sing mempeng tenanan. Jadi ya enggak, doa itu ya harus diusahakan. Usaha dan doa itu sangat perlu ya. Juga ini ditegaskan di dalam sebuah hadis ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wa fi hadis Thalhah bin Ubaidillah anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, wonten salah sahabate Kanjeng Nabi tangklet ing Kanjeng Nabi, faqala ya Rasulullah akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Duh Kanjeng Nabi, tolong kabari ingsun amma ing tentang perkara faradallah kan wajibake Allah sapa Allah alayya ing atase ingsun minasiyam. Poso apa sing wajib, sing diperintah Gusti Allah? Qala syahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Hal alayya ghairahu, ada kewajiban yang lain buat saya untuk itu? La illa antatawwa. Jadi ada puasa yang wajib lagi selain Ramadan, maksudnya boten wonten illa antatawwa, kecuali sunnah, mung sunnah. Ini jadi selain Ramadan itu sunnah, kecuali tadi janji-janji. Nah itu cuma kayak gak usah janji marai ngabot-ngaboti atau kafarat ya, maka hindari hal-hal yang kifarat itu ya. Jadi ini wajib ya. Adapun keutamaan Ramadan sendiri ya, biar kita semangat dalam Ramadan, ada keutamaannya ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nalikane teko Ramadan, bulan Ramadan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada panjenengan sedaya syahrun mubarak, bulan kang diberkahi. Ini pertama, Ramadan itu bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah jadiake wajib atas kalian poso. Tuftahu fihi abwabul jannah, Allah bukaake, tuftahu dibukakan, berarti kan sapa yang bukake? Gusti Allah. Fihi ing dalam bulan Ramadan abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukai kabeh ya, isyarat bahwa
Gusti Allah itu menghimbau atau memerintah umat manusia, umat Rasulullah SAW agar bersegera ya mendekatkan diri kepada Allah, terutama dengan puasa. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim ya, ditutup sekabehane pintu-pintu neraka al-jahim. Wa tughallu fihi asyayatin, dirantai ing dalam Ramadan asyayatinu apa? Para setan. Jadi setan-setan dirantai, masuk ke penjara gitu. Jadi setan masalahnya wis melakukan kaderisasi sih. Wis melakukan ya pengkaderan ning manungsa gitu. Setane sing asli di penjara, lah kader-kadere masukane sing menungso-menungso kan ora di penjara gitu. Ya. Nah ini tetapi waktu gol setidaknya efek setan itu ya wis berkurang gitu ya. Nah, maka kita harus bisa melawan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ing dalam Ramadan wonten malam kang luweh apik katimbang 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu 83 tahunan. Jadi kalau setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya ibadah itu berarti kan dikalikan 80. Ya, katakanlah kita menemui 40 tahun, 40 kali 80 udah berapa kan itu. Ya, semoga. Man hurrima khairaha faqad khurima. Maka wong kang padha diharamke sangka kebaikane Ramadan, maka wong iku bakal diharamke. Maksudnya didoke sangka rahmate Gusti Allah. Naudzubillah. Jadi kesempatan ya Ramadan di hadapan kita ini jangan disia-siakan. Kenapa? Perlu semangat dalam berRamadan, ya melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ya, salah satunya tadi ya puasa itu penting. Ya. Selain puasa ada tarawih misal. Selain tarawih ada baca Qur'annya itu. Baca Qur'annya gak apa-apa sithik-sithik. Iso akeh ya akeh, ora iso ya minimal ya kemarin tuh kalau kita nggak bisa 1 kali khatam ya minimal ya khatamin 3 kali kulhu ya, itu insya Allah khatam ya. Kalau kita misal nggak bisa, jadi minimal kul wallahu ahad dibaca 3 kali itu sama dengan 1 kali khatam Al-Quran ya, sulusul lail itu. Pahalanya itu banyak meskipun kulhu tapi ya banyak sekali. Kalau kemarin sowan ke Habib Ali bin Ahmad Bafaqih di Tempel itu kalau bisa sholawat 120.000 kali selama Ramadan. Jadi seharinya itu sekitar 3.100. Ini di apa kemarin diajari seperti itu. Ya. Jadi 3.100 dan ini ternyata amalan para habaib di sini. Misal beliau ngendika salah satunya Habib Lutfi, Abah Lutfi. Ini dijazakan dari Habib Ahmad Bafaqih Tempel itu. Habib Tempel di Sleman ya, Sleman. Ini dicicil sehari 3.100. Ya katakanlah setiap waktu ya katakan dibagi 5 waktu jadi ya 500-an atau 600-700-an itu. Dan sholawat banyak fadilahnya. Jadi kalau beliau itu mengajarinya lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dibaca 3.100 per hari kalau selama bulan Ramadan. Insyaallah hajat-hajat bahkan tertunaikan. Ya. Ini dan juga menyambut misal berbuka ya, seperti yang dibiasakan di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini menjelang berbuka karena ini doa yang luar biasa, minta ampunan. Ini diajari itu juga ya kemarin. Lah, kenapa tadi ya? Karena puasa ini
fadilahnya banyak sekali. Bulan Ramadan bulan yang berkah. Kita bagaimana menggali berkah di bulan Ramadan ini dan disenangi Gusti Allah. Satu lagi, man shoma ramadhana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wonge kang Ramadan poso Ramadan imanan krana iman wa ihtisaban taliban wajhallah wa thawabahu, krana goleki keridhoane Gusti Allah lan pahalane, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa sing wis kelakon, ya, iku bakal diampuni. Masya Allah, jadi Ramadan itu bulan berkah, bulan ampunan, bulan dijauhkan neraka, bulan rahmat, bulan dimasukkan ke surga. Ini semoga Allah berikan kita istiqomah, berikan kesehatan lahir batin, berikan semangat dalam nanti kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, mungkin ini yang kita kaji pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga semakin menambah kita semangat dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah selanjutnya kita akan kaji kitab ini tentang Ramadan, puasa Ramadan, agar puasa kita lebih bermakna dan ada ilmunya. Demikian kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.